RAP akan bahas cara bikin mini paludarium buat vampire crab. Di sini kita pakai paludarium bekas dan tanaman dan hardscape yang cenderung murah dan mudah ditemui. Kita mulai dari base-nya, kita menggunakan batu erlangga yang murah dan mudah ditemui di toko-toko akuarium. Kita pilih yang cocok dan kita mulai tempatkan di dalam paludarium. Lalu kita rekatkan menggunakan sealant. Bisa menggunakan sealant warna hitam karena cenderung gelap dan agak tersamar gitu ya. Dan untuk lebih menyamarkan lagi kita bisa tambahkan sphagnum moss untuk menutupi sealant-sealant yang keluar. Kita tempelkan lagi batu yang kedua. Oh iya, perlu diingat kalau vampire crab itu perlu banyak porsi daratan. Jadi kita harus pastikan ada beberapa spot tempat mereka memanjat dan jalan-jalan di area keringnya gitu ya. Tapi tidak lupa juga kalau mereka perlu kelembapan tinggi untuk bertahan hidup. Di sini kita pakai kayu akar rasa mala yang juga murah dan mudah ditemui di toko akuarium. Nah, di sini kita tempatkan di tengah dan juga kita sealant bagian dasarnya agar dia tidak mudah tergeser. Lalu kita kembali tempatkan batu agar kayu ini jadi posisinya cukup rigid dan kuat gitu ya. Kembali kita samarkan si sealant ini pakai sphagnum moss, jadi kelihatan lebih natural. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Kayu dan batu sudah terekat di dasar akuarium, di dasar tank, dan mereka tidak bisa bergeser lagi. Kita tunggu sampai mengering kurang lebih 24 jam. Setelah itu kita bisa siapkan aqua soil yang biasa dipakai buat aquascape. Ini akan dipakai sebagai substrat buat menancapkan tanaman ya nanti ya, sebagai media tanamnya. Nah, sebelum kita menempatkan aqua soil, kita harus menyiapkan tanamannya dulu. Di sini kita pakai anubias, tanaman yang mudah juga dan murah. Kita potong tangkai-tangkai yang sekiranya berlebihan. Jadi nanti pas ditempatkan di dalam mereka tidak terlalu lebat. Lalu kita mulai siapkan untuk ditaruh di bagian dalam tanknya. Oke, jadi satu di sisi belakang. Kita sesuaikan posisinya agar tidak terlalu mengganggu dengan tanaman-tanaman yang selanjutnya akan ditanam.
Lalu satu lagi di sisi depan. Jadi ada 2 anubias yang kita tanam di sini. Nah, setelah posisi tanaman anubias ini sudah diletakkan, kita mulai isi dengan aqua soil. Porsinya adalah di bagian belakang itu lebih tebal dan akan keluar dari permukaan air ya. Jadi aqua soilnya lebih tebal di bagian belakang, sedangkan di bagian depan mereka bisa dibuat sebagai alas saja, jadi tidak terlalu tebal. Bagian belakang kita tumpuk lagi biar lebih tebal. Lalu kita tempatkan di bagian depan. Nah, di bagian depan ini tidak terlalu tebal karena nanti di sini akan ada genangan airnya yang cukup dalam ya. Jadi kalau bisa dilihat bagian bawah kaca tank itu nanti akan kelihatan ada garis air di situ. Oke, sekarang kita coba ratakan aqua soilnya. Oh ya, jadi kenapa anubias ini harus tergubur dengan aqua soilnya? Karena akarnya cukup besar ya. Jadi kalau dia tidak ditaruh duluan, nanti agak sulit nanti menguburkan akarnya si anubias ini. Nah, kurang lebih seperti ini penempatannya setelah kita taruh anubias yang tadi. Anubias dengan aqua soil. Nah, kita coba isi dengan air sekarang. Jadi kita tambahkan air untuk melihat gimana sih nanti ketinggian airnya. Oke, ketinggian airnya sudah cukup. Sekarang kita coba tambahkan kerikil halus. Kerikil ini bisa dipakai buat aksen aja ya, jadi sebagai hiasan. Tidak usah terlalu banyak, tapi juga berfungsi untuk mengganjal tanamannya biar lebih kokoh. Setelah ditaruh kerikil, lapisan paling atas kita bisa taruh pasir malang. Pasir malang yang mungkin diameternya sekitar 3 mm. Nah, pasir malang ini karena dia teksturnya lebih keras daripada aqua soil, jadi lebih mudah untuk vampire crab buat jalan-jalan di atasnya. Jadi mereka lebih nyaman buat keliling-keliling.
Oke, sekarang kita ratakan pasir malangnya biar lebih teratur dan rapi. Lalu kita bersihkan daun-daunnya si anubias ini dari kotoran-kotoran karena tadi pasti ada pasir malang yang menempel di daun-daunnya. Jadi bisa bersih dan kelihatan enak untuk dilihat. Oke, sekarang saatnya kita menanam di hardscape kayu yang sudah berdiri tadi. Di sini kita pakai tanaman kadaka, tapi kali ini versi yang mini, jadi dia tidak bisa besar seperti pada umumnya dan sangat cocok lah buat paludarium mini seperti ini. Kita ikatkan kadaka ini menggunakan kabel tie. Jadi kita gunakan kabel tie berwarna hitam agar tersamar ya. Lalu kita ikatkan di kayu rasa mala tadi. Setelah posisinya cukup oke dan enak untuk dilihat, kita gunting sisa kabel tie tadi. Jadi dia bisa lebih rapih. Nah, setelah memasang tanaman kadaka tadi, kita siapkan untuk memasang moss. Nah, sebelum kita menempelkan moss, kita harus menempelkan moss clay dulu. Moss clay ini adalah media yang biasa dipakai untuk tanaman moss menempel. Jadi kita taruh dulu medianya berupa moss clay ini yang dia itu kalau dibasahkan teksturnya akan cenderung padat dan agak lengket gitu ya. Jadi dia bisa menempel di permukaan kayu. Setelah media ini tertempel di permukaan kayu, kita baru bisa menempelkan mossnya. Nah, jadi ini adalah yang membuat moss-moss itu jadi awet dan bisa tumbuh subur karena dia mendapatkan nutrisi dari media tanam berupa moss clay ini. Setelah moss clay rata tertempel di kayu, sekarang waktunya kita menempelkan moss. Di sini kita pakai moss darat yang biasa ditemukan di hutan-hutan dan dia biasanya ada di permukaan-permukaan yang lembab seperti di permukaan kayu atau permukaan batu atau permukaan tanah yang kondisinya cukup lembab. Jadi kita taruh di area yang lembab juga dan sangat cocok untuk di paludarium. Dan satu lagi, moss ini berfungsi sebagai sumber makanan untuk vampire crab juga. Karena vampire crab itu merupakan hewan omnivora dan merupakan hewan detritivore ya. Jadi hewan pengurai, jadi dia memangsa apa saja bentuk-bentuk organik yang ada di sekitarnya. Termasuk ada tanaman, ada lumut, ada sisa bangkai hewan.
Setelah moss terpasang, sepertinya masih ada kurang satu tanaman lagi, jadi coba kita tambahkan satu tanaman, yaitu Philodendron micans. Tanaman ini kalau sudah tumbuh lebat akan kelihatan cukup menarik nantinya. Dan yang terakhir kita taruh duckweed atau tanaman apung yang biasa disebut dengan mata lele. Ini akan jadi makanan favoritnya vampire crab. Dan selain itu duckweed ini juga akan membuat paludarium kelihatan seperti rawa-rawa habitat vampire crab. Dan ini dia penghuninya, si vampire crab. Beberapa saat setelah ditempatkan di rumah barunya, dia mulai jalan-jalan dan mulai makan moss yang udah ditempelkan di kayu tadi. Dan melihat dari karakternya, sepertinya dia udah cukup nyaman ya di kandang barunya ini. Walaupun tidak terlalu besar, kandang ini cukup untuk 2 ekor vampire crab. Selama tersedia cukup makanan dan air yang selalu terjaga kebersihannya, mereka bisa hidup sampai kurang lebih 2 tahun.